Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sumarni Stiana Putri, NIM saya 2902150015. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aset tetap dan aset tidak berwujud untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Intermediate 1 dengan dosen pengampu Ibu Adelina Suryanti SE, MAK, CMA, CBV. Aset tetap dan aset tidak berwujud. Untuk karakteristik aset tetap adalah aset jangka panjang atau relatif permanen. Aset tetap adalah aset berwujud karena terlihat secara fisik. Aset dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Mengklasifikasikan biaya. Apakah nilai akuisisinya signifikan? Ya, apakah aset tersebut tahan lama? Tidak. Apakah aset tersebut untuk tujuan produktif? Iya, untuk aset tetap dan tidak untuk investasi. Tanah, harga beli, pajak penjualan, perizinan dari badan pemerintah, komisi makelar, bea balik nama, dan biaya survei. Pajak real estate, pembongkaran bangunan yang tidak diperlakukan, peralatan tanah, pengaspalan atau pelapisan jalan umum yang membatasi tanah. Untuk bangunan, ada biaya jasa arsitek, biaya jasa insinyur, biaya asuransi selama periode konstruksi, bunga atas pinjaman untuk mendanai konstruksi, jalan setapak ke dan sekitar bangunan, pajak penjualan, perbaikan pembelian bangunan bekas, rekondisi atau pembelian bangunan bekas, modifikasi penggunaan, izin dari badan-badan pemerintah. Yang ketiga ada pengembangan tanah, pepohonan dan rerumputan, pagar, area parkir, penerangan halaman, selokan dan drainase, pengaspalan area parkir, mesin dan peralatan, pajak penjualan, biaya angkut, instalasi, perbaikan, pembelian mesin bekas, rekondisi, pembelian mesin bekas. Asuransi selama perjalanan, perakitan, modifikasi kegunaan, pengujian izin dari badan-badan pemerintah. Biaya akuisisi aset tetap tidak termasuk aset tidak berwujud dan amortisasi. Amortisasi adalah jumlah biaya aset tidak berwujud yang ditransfer ke beban. Aset tidak berwujud memiliki atribut fisik dan tidak untuk dijual, seperti paten, hak cipta, dan goodwill. Seperti contoh, tanggal 31 Desember, beban amortisasi pada debit sebesar 20.000 dan paten pada kredit sebesar 20.000. Membayar $100 untuk hak paten. Umur paten 11 tahun dan telah diterbitkan 6 tahun selama pembelian. 11 tahun dikurang 6 tahun sama dengan 5 tahun masa manfaat. Jadi $100.000 dibagi 5 tahun sama dengan $20.000 per tahun. Discovery Miningco Neraca Persial 31 Desember 2006. Harga akuntansi nilai aset tetap perolehan penyediaan buku tanah pada kredit
$30, bangunan $110, $26, dan $84. Peralatan pabrik $650.000, $192.000, dan $458.000. Harga akuntansi nilai, cadangan mineral, perolehan, penyediaan buku, cadangan Alaska $1.200.000, $800.000, $400.000, cadangan Wyoming $750.000, $200.000, $550.000, dan totalnya ada $1.950.000, $1.000.000, dan $950. Jadi total aset tetap ada di $1.629.000. Aset tidak berwujud, paten sebesar $75.000, goodwill $50.000, dan total aset tidak berwujud sebesar $125.000. Rasio aset tetap terhadap kewajiban jangka panjang. Rasio aset tetap terhadap kewajiban jangka panjang 1.2.1.3. Kegunaan untuk mengidentifikasikan margin pengamanan bagi kreditor jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.